Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu menjadi penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, pada penutupan masa Natal kali ini kita disuguhkan dengan bacaan mengenai kesaksian dari Yohanes. Dan Yohanes di sana menegaskan bahwa dia adalah utusan yang mendahului Sang Mesias untuk datang. Sebelum Mesias mewatakan atau memperlihatkan dirinya, didahului oleh Yohanes. Maka Yohanes tidak mau merebut jatah dari Mesias. Maka dia waktu dilapori tentang, ada orang yang melakukan dalam tanda kutip sama dengan engkau, yakni membaptis dan juga mewatakan segala macam itu. Tapi Yohanes tahu bahwa ini saatnya dia harus mundur. Kenapa? Karena yang didahului oleh dia sudah hadir. Maka saatnya yang mendahului itu untuk mundur. Maka di sana mau ditampakkan dengan rendah hati, Yohanes mau menunjukkan kepada para murid-muridnya bahwa yang ditunggu-tunggu itu sudah datang. Nah, Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, lalu juga Yohanes kerendahan hati yang ditampakkan dengan dia tidak mau merebut jatah dalam tanda kutip kekuasaan atau wibawa atau tugas yang diberikan kepada Sang Mesias itu. Dia juga mengatakan bahwa biarlah dia menjadi besar dan aku menjadi kecil. Karena yang satu makin membesar, yang satu makin mengecil. Itu kata dari Yohanes sendiri. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes rela untuk didahului nantinya oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat ada sesuatu hal. Kalau sudah ikhlas untuk melakukan sesuatu, maka dia harus berani untuk melepaskannya. Kalau sudah ikhlas, dia harus berani melepaskannya. Nah, Yohanes memberikan contoh kepada kita dalam kehidupan beriman. Kita beriman akan Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias kita. Betul ya? Benar kan? Beriman bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita juga mendudukkan dia sebagai Mesias atau pembantu kita? Kadang-kala orang itu mendudukkan Tuhan Yesus itu sebagai pembantu saja. Buktinya apa? Dia mohon, berdoa kepada Tuhan, tetapi ujung-ujungnya adalah
Tuhan harus mengabulkan permohonan saya. Kan berarti apakah dia mendudukkan Yesus sebagai Mesias atau Yesus sebagai pembantu? Nah, di sini kita bisa melihat belajar dari Yohanes. Yohanes dia misalnya itu ditunjuk oleh Tuhan untuk mendahului Sang Mesias. Dan kalau Sang Mesias sudah muncul, maka dia rela untuk melepaskan semuanya itu demi Sang Mesias, untuk mendahului dia, untuk mematahkan. Nah, kita bisa belajar dari Yohanes tentang hal itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di sana pada waktu dilapori oleh banyak orang mengenai Sang Mesias, yang Yesus itu dalam berkaryanya, dia tahu bahwa Yesus memulai karya pewartaannya ini itu sama seolah-olah tindakannya seperti Yohanes, supaya tampak bahwa dia Yohanes ini adalah pembuka jalan bagi dia. Jadi dia memang sengaja memulai itu supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan tidak sekedar mengadakan pembaharuan dalam pewartaan, tetapi juga dia itu yang ditunjuk oleh Yohanes. Maka karya Yohanes juga dia ikuti terlebih dahulu oleh Yesus itu. Dan kita bisa melihat, oh ternyata apa yang disaksikan oleh Yohanes ini sungguh ada benarnya. Yesus di dalam dia berkarya, dia tidak lalu semena-mena melakukan tindakan yang baru supaya tidak membingungkan jemaat pula. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang melihat bahwa kalau mendapatkan laporan seolah-olah ini ada sesuatu yang supaya dia diprovokasi untuk bisa melakukan sesuatu yang lain. Tetapi bagi Yohanes, dia mendapatkan laporan tidak terprovokasi, malah justru dia sadar diri. Jadi laporan tentang hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin di luar dugaan dia tidak membebani dia, tetapi justru mendukung dia di dalam karya yang lain pula. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka ini juga kita bisa belajar dari Yohanes. Kalau kita dilapori orang, seringkali kita terprovokasi. Tetapi apakah kita sadar bahwa kalau kita dilapori orang, hendaknya pertama-tama kita mawas diri dahulu. Ada banyak hal yang harus kita perhitungkan. Apakah ini sesuai dengan apa yang pernah saya omongkan juga? Nah, dengan seperti itu kita juga bisa belajar kerendahan hati dari Yohanes pula. Jadi ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, bacaan ini mau berbicara apa? Berbicara bahwa di akhir masa Natal ini kita disuguhkan dengan tokoh sang pembaharu, yakni Kristus Tuhan. Dan di dalam Kristus itu kita tahu awal dia berkaryanya adalah dimulai dengan pembaptisan yang dia lakukan. Dia mengalami pembaptisan dan nanti akan kita rayakan pada sore nanti dan besok, bertepatan kebetulan dengan ulang tahun paroki kita. Berarti tampak bahwa paroki kita dimaknai dengan hari raya pembaptisan Tuhan untuk hari ini. Karena tahun depan mungkin juga hari raya pembaptisan Tuhan berbeda tanggalnya, dan kita kebetulan sama. Maka mengingatkan kita bahwa kita harus mulai untuk berani berkarya mewartakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita dianggap juga sebagai orang yang dewasa, paroki yang dewasa. Kenapa? Karena umur kita sudah 2 digit. Tidak 1 digit lagi, tapi 2 digit. Usia yang ke-11 pula. Usia yang ke-11, tanggal 11. Ya, dan kita bisa melihat bahwa ini adalah saatnya kita untuk mawas diri. Mawas diri untuk apa? Untuk supaya kita mampu mewartakan Tuhan melalui kehidupan kita yang konkret. Dan juga berani untuk menanggalkan diri kita dan membiarkan Tuhan menguasai diri kita. Biarkanlah Tuhan menggunakan kita untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Ini sebetulnya pesan yang harus kita emban di dalam kehidupan kita.
Selamat merenungkan.